warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Priyambada. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas penyuluhan pertanian. Saya di sini penyuluhan pertaniannya berjudul pengaruh pupuk organik bakteri Sinococcus sp pada pertumbuhan tanaman cabai. Nama saya Muhammad Naufal Priyambada, nomor absen 24, golongan B, nomor induk mahasiswa A411811317. Bakteri Sinococcus sp. Bakteri Sinococcus sp ini adalah bakteri fotosintesis atau fotosintetik bakteria, atau bisa disingkatnya sebagai PSB. Merupakan bakteri autotrof yang dapat berfotosintesis. PSB memiliki pigmen yang disebut bakteriofil A atau B yang dapat memproduksi pigmen warna merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar fotosintesis. Bakteri fotosintetik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau zat bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Tujuan dan landasan teori. Tujuan saya memilih judul ini karena di desa saya masih banyak petani yang menggunakan pupuk kimiawi pada tanaman di lahannya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan pada petani-petani di desa saya bahwa bakteri Sinococcus sp atau bakteri fotosintetik ini dapat membantu tanaman berfotosintesis lebih cepat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sodrajat dan Afifi pada tahun 2005, untuk memacu proses fotosintesis pada tanaman dapat dilakukan asosiasi dengan bakteri dari kelompok Sinobacter. Salah satu Sinobacter adalah Sinococcus sp. Bakteri ini merupakan bakteri fotosintetik karena mampu melakukan fotosintesis sendiri. Permasalahan di lapang. Permasalahan di desa saya masih banyak petani yang menggunakan pupuk kimiawi, dan di sini saya ingin memperkenalkan atau menunjukkan kepada para petani di desa saya bahwa pupuk organik juga bisa membantu tanaman tumbuh dengan baik dan tidak kalah dengan pupuk kimiawi. Dan saya juga ingin memperkenalkan bahwa ada bakteri yang bisa membantu proses fotosintesis lebih cepat, yaitu bakteri Sinococcus sp. Solusi saya dengan memperkenalkan bakteri Sinococcus sp pada orang-orang terdekat saya terlebih dahulu, yang terutama kepada saudara-saudara saya yang pekerjaannya sebagai petani. Saya berharap dengan cara ini saudara saya bisa menyebarkan kepada petani yang lainnya bahwa ada bakteri Sinococcus sp namanya, atau bakteri fotosintesis yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman, terutama untuk mempercepat fotosintesis bagi tanaman yang mungkin misalnya sedang terserang penyakit atau sudah daunnya menguning. Dengan diberikan bakteri Sinococcus ini, tanaman bakteri ini dapat membantu tanaman tersebut untuk berfotosintesis. Nah, hal ini sudah banyak dibuktikan oleh peneliti. Salah satunya adalah dari penelitian Sodrajat pada tahun 2008 membuktikan bahwa keberadaan bakteri Sinococcus sp dapat meningkatkan laju fotosintesis tanaman kedelai. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kandungan N-total daun serta meningkatnya proses metabolisme yang ditunjukkan dengan peningkatan berat biji pada tanaman dibandingkan tanaman kontrol. Nah, dengan begini saya ingin
saya berharap desa saya atau para petani di desa saya bisa lebih sering menggunakan pupuk organik ketimbang pupuk kimiawi. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan dengan cara pembuatan bakteri fotosintesis ini atau bakteri Sinococcus sp. Ya, di sini ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bakteri fotosintetik. Yang pertama ada telur. Ini bisa memakai telur ayam, telur bebek atau telur itik. Ada penyedap rasa, sendok, dan tempat untuk mencampur bahan-bahannya nanti, dan ada botol air minum 1,5 liter. Sebenarnya botolnya terserah sih, yang penting tempat untuk penyimpanan bisa yang transparan karena nanti akan dijemur di bawah sinar matahari secara langsung, jadi nanti membutuhkan sinar matahari. Dan yang terakhir ada air sumur. Di sini kita harus menggunakan air yang terhindar dari zat kimia, yang ya seperti air sumur, air sungai, atau air yang bersih yang tidak ada zat kimianya. Oke, kita akan mulai mencampurkan. Kemudian kita kasih penyedap rasa sebanyak 1 sendok. Ya segini. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Oke, setelah sudah tercampur seperti ini, kita akan memasukkannya ke botol aqua 1,5 liter sebanyak 1,5 sendok. Oke, setelah itu kasih air, jangan penuh-penuh, agak supaya nanti bisa dikocok. Udah segini, kemudian kita kocok sampai mencampur. Oke, setelah sudah tercampur seperti ini, selanjutnya kita akan menjemur
di bawah sinar matahari selama 7-8 jam, maksimal 1-2 hari. Setelah itu dikocok lagi agar tidak terjadi pengendapan di bawah. Nah, manfaat dari bakteri fotosintesis ini untuk tanaman ada banyak, yaitu membantu menambahkan nitrogen ke tanaman, membantu menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dekomposisi bahan organik, mempercepat pertumbuhan tanaman sebagai sumber mineral asam amino, asam nukleat, senyawa aktif fisiologis, dan polisakarida. Dan juga meningkatkan kualitas rasa tanaman, meningkatkan pertumbuhan akar tanaman, memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, jadi untuk pengaplikasiannya nanti tinggal dimasukkan ke alat knapsack, kemudian disemprotkan langsung ke seluruh tanaman. Sekian dari presentasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.